Pada kesempatan kali ini saya paparkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6, di mana nanti yang 3 itu berlaku pada laki-laki dan juga perempuan, dan yang 3 berlaku hanya pada seorang perempuan saja. Yang berlaku pada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah bertemunya dua alat khitan atau bertemunya kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Maka ini akan membatalkan wudhu walaupun tidak sampai atau tidak disertai dengan keluarnya mani. Nah, kemudian yang kedua adalah keluarnya mani walaupun tanpa melalui pertemuan antara dua alat kelamin. Pokoknya keluar mani maka akan mewajibkan mandi. Maka di bab nawakitul wudhu, keluarnya mani itu tidak membatalkan wudhu dikarenakan keluarnya mani itu sudah mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga adalah mati. Maka baik laki-laki atau perempuan ketika dia mati maka ada kewajiban untuk mandi. Nah, kewajiban untuk mandi bukan berarti kemudian mayit disuruh mandi, boten, akan tapi yang terkena kewajiban itu adalah orang di sekitarnya atau orang lain. Orang lain. Tapi kenapa dimasukkan perkara yang mewajibkan mandi? Karena kenyataannya orang yang mati itu kan harus mandi walaupun dimandikan oleh orang lain. Kemudian yang tiga lagi yang hanya yang hanya berlaku pada seorang perempuan, yang pertama adalah haid. Jadi ketika perempuan itu keluar darah haid, yaitu keluar darah pada umur-umur yang memang sudah saatnya haid, maka ini akan mewajibkan mandi ketika darah haid itu sudah berhenti. Kalau darah haidnya belum berhenti, ya berarti tidak wajib mandi. Karena kewajiban bersuci itu muncul karena adanya kewajiban kita melakukan ibadah yang membutuhkan syarat suci dalam pelaksanaannya. Sedangkan orang yang haid itu dia tidak diwajibkan atau tidak bisa dan juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Sehingga ketika dia tidak wajib untuk beribadah, ya dia belum diwajibkan juga untuk bersuci, salah satunya yaitu dengan mandi. Yang kedua yang hanya berlaku pada perempuan adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, di mana paling minimalnya adalah 1 tetes dan paling maksimalnya adalah 60 hari, sedangkan umumnya adalah 40 hari. Maka ketika seorang perempuan setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah, berarti dia mengalami nifas. Maka ketika nanti darah nifasnya sudah berhenti, maka dia juga terkena kewajiban untuk mandi. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan ini juga mewajibkan seorang perempuan untuk melakukan mandi, karena melahirkan itu ibaratnya sama halnya keluarnya mani. Karena sejatinya seorang bayi itu juga terbentuk atau terjadi dari mani, sehingga ketika bayi keluar itu dianggap seperti keluar mani, sehingga mewajibkan untuk mandi ketika setelah melahirkan. Itu 6 perkara yang mewajibkan mandi atau bisa dikatakan juga sebagai perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar.